Kita sadari saudara bahwa dunia sekarang ini dengan mata kita bisa melihat suasana yang terjadi di mana-mana, dan apapun yang terjadi itu bukan terjadi karena terjadi begitu saja, tapi ada akibatnya, ya. Yang mengakibatkan semua itu terjadi tentu ada. Namun sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, saya bersama istri dan anak-anak cucu sudah tadi disampaikan saudara, menyampaikan selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Ya, kita ulang shalom. Shalom. Puji Tuhan, hati gembira karena sukacita. Amin. Amin. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan. Sedikit terlambat tadi, tapi karena ada sesuatu hal yang terhalang, dan yang kami syukuri bahwa kami masih bisa sampai dengan selamat bersama dengan saudara, boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, inilah kehidupan itu, ya. Karena itu saudara melihat situasi dunia yang sekarang ini sangat menakutkan oleh manusia, ya, di mana setiap negara itu mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, termasuk di negara kita Indonesia ini, ya. Dengan hadirnya virus corona ini membuat semua manusia berpikir berpikir tentang hal-hal yang baik lagi, yang tentang hal-hal yang indah-indah, yang mulia. Tetapi pikiran manusia itu lebih banyak mengarah kepada pikiran negatif. Kapan ya, jangan saya kena ini virus ini, ya, jangan sampai keluarga saya kena, jangan sampai. Akhirnya saudara yang dikasih, banyak persekutuan yang tidak terjadi seperti yang kita alami saat ini karena rasa was-was itu, ya. Setiap daerah dibatasi, ya. Seperti tadi pagi sambil kami jalan menikmati firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan dari Balikpapan. Di Balikpapan itu saudara, jemaatnya banyak, tetapi mereka tidak bisa datang semua dalam ibadah. Lebih banyak yang takut dan tinggal di rumah. Itulah manusia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih izinkan kita boleh ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Karena tidak ada kemampuan di dalam diri kita untuk bisa mau menambahkan sehasta pun perjalanan hidup kita kalau Tuhan tidak mengizinkannya, saudara. Nah, kalau Tuhan masih izinkan, berarti saudara dan saya orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk hidup menantikan hari kedatangan Tuhan yang begitu luar biasa nantinya. Karena itu kita harus bangun iman kita dengan sungguh-sungguh hati. Ya, iman yang mana? Imannya timbul dari karena mendengar firman Allah. Yang sudah sering itu dibacakan bagi kita di dalam Roma pasal 10 ayat 17 di situ. Bahwa dengan mendengar firman Kristus timbul iman. Iman itu adalah bertujuan untuk keselamatan jiwa kita. Jadi kalau kita punya iman, Alkitab mencatat sebesar biji sesawi saja iman itu, ya, kita bisa berdoa kepada gunung, kau pindah ke laut. Itu kata Tuhan. Dan itu akan pindah kalau punya iman sebesar biji sesawi saja. Apalagi kalau iman kita sebesar jagung atau sebesar apa, saudara, luar biasa, ya. Karena itu kita harus
punya iman yang sungguh-sungguh. Kenapa kita harus beribadah terus? Karena di dalam ibadah itu iman kita semakin hari ditambahkan dan ditambahkan terus, bertumbuh dan bertumbuh bagaikan tanaman, saudara, yang kita tanam dan mulai tumbuh sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi suatu tumbuhan yang sempurna, yang besar dan menghasilkan buah yang banyak. Itu iman. Iman yang tumbuh itu iman yang dewasa. Alkitab mencatat dewasa itu artinya imannya sempurna. Orang yang beriman inilah yang dipelihara oleh Tuhan. Yang tidak beriman ya tentu tidak digubris Tuhan, saudara, dibiarkan mereka. Karena di dalam Wahyu pasal 22 di situ ada dikatakan di sana ayat berapa? Ayat 11 kan? Coba ya. Ya, bahwa yang jahat akan bertambah jahat, yang terus ya, barang siapa yang berbuat jahat ini akan berlangsung dalam kondisi dunia akhir seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Jadi sekarang ini dua perkara diperhadapkan kepada manusia, yaitu pertama, bahwa di menjelang hari kedatangan Tuhan, dua ketetapan diberikan kepada manusia, yaitu pertama, orang yang berbuat jahat dia akan bertambah jahat. Ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, orang cemar dia terus melakukan kecemaran, itu yang terjadi di dunia ini. Ya. Terus, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Bagi saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran, lakukan kebenaran itu supaya makin bertambah kebenaran itu di dalam diri kita. Terus, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dia terus menguduskan dirinya. Kenapa kita harus kudus? Karena Allah itu kudus. Tidak mungkin kita yang mau datang kepada Tuhan yang kudus itu kalau kita banyak cacatnya atau banyak dosa, atau kita dalam kondisi gelap, banyak perbuatan seperti tadi yang banyak jahatnya. Ya, orang berbuat jahat tidak sadar kalau itu melakukan atau melanggar perintah Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan berketetapan untuk membiarkan mereka itu yang jahat, biar kau bertambah jahat saja. Ya. Nanti pada akhirnya kejahatan itu semakin meningkat dan sempurna kejahatan itu akhirnya melakukan suatu pembunuhan, membunuh umat Tuhan, membunuh perbuatan tangan Tuhan, yaitu manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Itu puncak daripada kejahatan. Tetapi bagi orang yang menguduskan diri bagi hidupnya, bagi Tuhan, Tuhan katakan akan dibawa masuk bagaikan benih yang dipanen dan dibawa masuk dalam lumbungnya Tuhan. Kita akan dibawa masuk di dalam lumbungnya Tuhan. Lumbungnya Tuhan itu apa? Itulah Yerusalem baru, saudara. Kenapa kita berupaya dan berusaha untuk bisa beribadah walaupun jaraknya jauh, ya? Bahkan satu waktu lagi di dalam Amos katakan, satu waktu lagi orang akan mencari firman tapi tidak dapat. Dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, mereka pergi mencari firman itu, tetapi tidak akan dapat, saudara. Ya, bayangkan kalau dari pulau ke pulau, dari benua, dari Indonesia ke Amerika atau ke Eropa sana, itu berapa duit yang habis itu, saudara, untuk mencari kebenaran firman Allah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mencatat. Nah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi saya dan saudara masih bisa mendengar firman Allah, masih bisa membaca dan mendengar dan melakukan firman Allah,
tentu kita akan jadi bahagia. Ya, saudara dan saya kalau membaca firman Tuhan bahagia enggak? Bahagia ya, amin. Ya, kalau saudara ragu-ragu tentang bahagia itu, saudara bisa membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ya, untuk membaca firman saja Alkitab mencatat ada kebahagiaan di dalamnya. Belum mendengar itu baru membaca. Kemudian mendengar bahagia lagi, sudah dua bahagia. Dan nanti kalau kita melakukan lagi apa yang kita baca dan dengar itu, kebahagiaan mencapai puncak yaitu 100 kali ganda itu. Artinya sempurna kebahagiaan itu di dalam diri kita. Karena itu untuk mencapai hal yang sedemikian itu, saudara, ya Tuhan datang melalui korbannya yang besar. Dia berkorban untuk kita. Karena itulah bagi kita yang ada di ujung bumi ini, saudara, ya Alkitab mencatat bahwa bahkan orang-orang menurut sejarah yang saya pernah baca bahwa ujung bumi itu adalah di Papua ini. Ya. Ujung bumi adalah Papua. Dan firman Tuhan sudah sampai kepada ujung bumi. Yang saudara dan saya baca dan dengar, bahkan ada yang menyampaikan lewat utusan-utusan Tuhan, baik itu dari mana saja, baik para gembala maupun penginjil, rasul-rasul kalau ada, itu semua penyampai kebenaran firman Allah. Ya. Dan Tuhan katakan ke waktu dia naik ke surga, dia pergi, jadikan segala bangsa suku, jadikan segala bangsa, suku dan bahasa itu menjadi muridku. Bataslah mereka bawa firman itu kebenaran sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang firman Tuhan sudah sampai ke ujung bumi, saudara. Kita yang ada di ujung bumi ini bersyukur dan berterima kasih. Harusnya firman ini hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi karena pemberontakan mereka keras kepala, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan alihkan pandangannya kepada bangsa kafir, yaitu saya dan saudara. Ya. Karena itu baiklah kita mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita alami dan miliki di dunia ini. Dia datang dan sudah berkorban, darahnya sudah dicurahkan di atas gunung Golgota. Bahkan ketika dia mau belum disalib, dia dicabut dan tubuhnya dihancurkan, saudara. Dan hal itu yang bisa melihat secara langsung adalah orang-orang Israel, orang Yahudi dan tentara Roma yang memukuli Yesus itu dengan dagingnya itu tercubit, ya tercabut-cabut lewat cambukan yang di ujungnya ada bagaikan kail yang bisa mencabut daging. Ya, karena itu saudara terhalang dengan ini tidak ya? Kayak kesulitan bernapas. Kita sebentar bahwa sesuai dengan aturan pemerintah kita diharapkan supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau masih bisa kita pakai dan bisa bicara dan baik hasil bicara, lakukan saja sudah. Ya, karena itu lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah juga apa yang disampaikan pemerintah. Sebab pemerintah itu adalah wakil Allah. Sebagaimana Roma 13, saudara bisa membaca di situ. Allah memberikan otoritas kepada pemerintah yang ada untuk melakukan hukum, melaksanakan hukum. Ya, kalau orang tidak mau mentaati pemerintah yang jasmani, berarti dia menolak ketetapan Tuhan. Itu kata Tuhan di dalam Roma pasal 13 itu. Yesus luar biasa, saudara. Karena itu pagi hari ini
saya akan membawa kita kepada penjelasan tentang perjamuan suci. Ya, kita kenapa kita selalu adakan perjamuan suci? Karena itu sangat penting bagi kita. Di dalam sering kita membaca bahwa kita seberapa banyak kali kita makan tubuh dan darah, minum darah Yesus, berarti seberapa kali itu juga kita memberitakan kematian Tuhan. Ya, jadi perjamuan suci yang diadakan setiap saat itu bukan karena kebiasaan, saudara. Ya, saya akan memberikan suatu kepastian, saudara, bahwa jangan kita jadikan kebiasaan. Perjamuan suci itu harus kita yakini bahwa ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, Alkitab mencatat Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka ada pengampunan dosa. Ya, coba yang pertama kita baca Matius 26, ya, supaya saudara dan saya yakin bahwa kalau kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, lebih banyak bersekutu, lebih bagus. Bahkan gereja mula-mula dalam Kisah Rasul dimulai di situ, Kisah Rasul 2 seterusnya, saudara, bahwa gereja mula-mula itu umat Tuhan yang pertama itu dari rumah ke rumah mereka mengadakan ibadah dan perjamuan suci. Kita belum, saudara. Ya, kita di sini kita berusaha mencoba untuk kalau bisa kita perjamuan suci melalui ibadah per hari Minggu. Ya, ada yang bilang per bulan, per 1 bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan. Ya, semakin banyak jaraknya kita menikmati bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, itu berarti semakin jauh juga jarak kita dengan Tuhan, saudara. Ya, nanti kita lihat untuk apa perjamuan suci itu. Coba kita baca dalam Matius 26 ayat 26 mulai sampai 28, ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Dia mengucap berkat atas roti itu, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ya, ambillah, makan. Inilah tubuhku. Jadi setiap kita menerima kepingan dari roti yang kita sudah doakan menjadi tubuh Kristus, Tuhan katakan, ambil, inilah tubuhku. Kita yakin itu, saudara. Amin. Ya. Jadi kalau makin banyak kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, makin bagus, berarti makin kita mendekatkan diri kita kepada Dia. Ya, terus sesudah itu ia mengambil cawan. Ya, sesudah makan dia mengambil cawan lagi, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ya, cawan ini diberikan kepada mereka, kepada siapa? Murid-muridnya. Dan ini firman itu sampai lagi juga kepada kita yang ada di ujung bumi ini. Karena itu kita buka telinga kita, pasang dengan baik-baik dan dengarkan firman ini, saudara. Ya, minumlah kamu semua dari cawan ini. Minumlah kamu semua dari cawan yang Yesus pernah minum itu diberikan kepada umat Tuhan, termasuk saya dan saudara. Ya, kita minum bersama-sama. Cawan itu di dalamnya ada darah Yesus. Ya, sebab inilah darahku. Dikatakan inilah darahku. Setiap kita minum dari cawan itu, anggur yang kita doakan dan dikatakan itu adalah darah Tuhan, berarti hidupnya Tuhan itu ada melekat di dalam kita. Terus darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukan darah-darah biasa, saudara, tapi darah perjanjian. Perjanjian untuk apa?
perjanjian untuk adanya pengampunan dosa. Kalau dosa diampuni berarti ada kehidupan. Hidup yang mana? Hidup yang kekal Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tidak ada jalan lain kecuali ini, saudara, untuk bisa memiliki hidup yang kekal. Karena itulah inti perjamuan suci di sini, saudara perlu tahu, itu adalah makan tubuhnya Tuhan atau dagingnya Tuhan, minum darahnya Tuhan, yang katakan darah perjanjian. Ya. Tujuannya adalah satu, terjadi pengampunan dosa. Jadi kalau kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dosa kita diampuni. Karena itu sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, baiklah kita masing-masing memeriksa diri kita. Katakan, Tuhan, aku ini banyak kekuranganku Tuhan. Masih banyak dosaku Tuhan. Aku mau menyatu dengan tubuhmu yang kudus itu, tidak layaklah saya ini Tuhan. Masih banyak kekuranganku. Dan kalau kita sadar itu dan bertobat dari kesalahan dan dosa itu, dikatakan pada perkataan terakhir bahwa di sana ada pengampunan dosa. Ayat 28 di situ ada pengampunan dosa. Kalau kita sadar, beda dengan orang yang tidak sadar, saudara. Tidak ada pengampunan bagi orang yang tidak sadar akan dosa-dosanya. Sebab orang yang tidak sadar itu tadi dalam Wahyu katakan selalu dia berbuat dosa dan berbuat dosa terus dan terus sampai dosa itu menjadi sempurna. Kesempurnaan dosa itu adalah pembunuhan, saudara. Jadi mulia dan betapa betapa indahnya saudara dan saya kalau bisa menikmati persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, itu di dalam Matius versi Matius ayat 26 sampai 28 tadi, dalam pasal 26 ada pengampunan dosa. Dan yang kedua dalam Markus pasal 14, ya, tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus itu ditumpahkan, ya, yaitu darah perjanjian. Tujuannya apa? Itu ditumpahkan bagi, apakah bagi Israel saja? Tidak, saudara. Bagi banyak orang. Saudara bisa membacanya, tidak usah dibaca itu, atau coba baca ayat 22 dari pasal 14 Markus sampai 24, ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Ya. Yesus mengambil roti, Ya. mengucap berkat, Ya. memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan Ya. berkata, Ya. ambillah, Ya. inilah tubuhku. Ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, Ya. mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dia selalu memberikannya, diberikan kepada kita, ya. Darahnya diberikan, tubuhnya yang hancur diberikan. Terus, Dan ia berkata kepada mereka, ya, inilah darahku. dia berkata kepada mereka, termasuk berkata kepada saya dan saudara, ya, Inilah darahku, inilah darahku, ya. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah perjanjiannya ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi apa yang dilakukan oleh penumpahan darah itu, berkorban Kristus itu adalah bertujuan supaya banyak orang diselamatkan. Tidak hanya Israel saja, justru Yahudi menolak, saudara. Dan kita berbahagia bangsa kafir ini bisa termasuk di dalam jumlah yang banyak orang ini lewat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus ayat 11 lain lagi, ya, ada lagi
Jadi tadi sudah pertama ada pengampunan dosa. Ya. Orang yang diampuni dosanya pasti dipelihara Tuhan. Masuk dalam jumlah yang banyak, dilindungi oleh Tuhan. Ya, yakinlah saudara, biarpun corona ini melanda dunia, tapi kalau kita punya iman, kita akan dilindungi dan pelihara Tuhan. Tubuh dan darahnya itu bagaikan filter di dalam hidup kita, menjaga kita. Karena kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ya. Di dalam Dia tidak ada lagi maut. Dia mati dan mengalahkan maut, saudara. Dosa sudah dikuburkan dan maut dikalahkan. Sehingga kita tidak perlu takut ya. Walaupun kalau Tuhan izinkan kita harus mati, ya itu semua seizin Tuhan. Ya, tapi ada ayat, tapi saya tidak hafal ayat itu yang menyatakan kalau orang itu mati dan ditentukan mati karena pedang, dia harus mati karena pedang. Ya. Kalau saudara dan saya ditentukan untuk mau diangkat ke surga, pasti kita diangkat. Kita tidak perlu menghadapi pedang kah, sampar kah, corona kah, apakah. Kenapa? Dalam tubuh kita ada tubuh dan darah Kristus. Tubuh kita ini sudah menjadi tubuhnya Kristus. Karena itu yang kita tidak perlu kita meremehkan namanya perjamuan suci, atau menyangka mungkin ada saudara yang berkata bahwa itu nanti jadi kebiasaan. Itu tidak, saudara ya. Semakin banyak kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, semakin kita mendekatkan diri, semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita harus yakin bahwa Kristus ada di dalam saya dan saya di dalam Dia. Ya. Itulah tujuan daripada perjamuan suci. Nah, baru 2 poin yang sudah kita lihat di sini. Kita lihat poin yang ketiga, yaitu 1 Korintus pasal 11. Ini yang sering kita baca kalau kita menikmati perjamuan suci. Ayat 23 sampai dengan 25. Ayo coba dibacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus katakan apa yang kuteruskan. Kalau hari ini nanti kita akan menerima perjamuan suci, jadi apa yang saya teruskan kepada saudara itu kami terima daripada Tuhan, ya. Terus Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. ya, Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ya, dan sesudah itu Dia angkat roti itu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Inilah tubuhku. Dia mengatakan inilah tubuhku. Walaupun kita lihat tadi nanti hosti ini saudara yang kita akan pegang dan nikmati, dan juga ada anggur, tapi kita harus yakin bahwa inilah tubuhnya Tuhan. Tubuhnya Tuhan akan menyatu dengan tubuh kita. Terus yang diserahkan bagi kamu. ya, ini. Jadi kita diberitahu bahwa tubuh dan darah Yesus itu ditumpahkan dan diwujudkan lewat perjamuan suci dan diberikan kepada gereja Tuhan, umat Tuhan yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan dan dipilih oleh Allah dari segala suku, bangsa dan bahasa. Ya, kita diberikan tubuh dan darah Tuhan. Ya, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. ya. Jadi intinya di sini adalah kita melakukan itu sebagai peringatan akan Tuhan Yesus.
Jadi tidak ada tujuan lain dalam perjamuan suci, tetapi kita menerima itu sebagai peringatan. Kita ingat bahwa Tuhan sudah mati. Kematiannya itu sudah kubawa dalam tubuhku ini lewat tubuh dan darahnya Tuhan. Dan satu waktu hidupku akan disempurnakan. Kalau Yesus sempurna, saya akan sempurna juga. Amin, saudara. Ya, kita datang ibadah di sini bukan kita mau seperti orang dunia, saudara. Mau suka karaoke, lompat-lompat dan lain sebagainya tanpa tujuan mereka melakukan itu. Tapi saya dan saudara melakukan ini, kita punya tujuan, yaitu mengingat segala perbuatan Tuhan dan menjadi peringatan bagi kita dalam 1 Korintus 13 ini untuk Tuhan diperingatkan, diingat bahwa Yesus sudah pernah mati, ya, dan dibuktikan bahwa kita sudah menikmati itu di dalam tubuh dan darahnya. Kematian Tuhan memiliki tujuan yang begitu indah, saudara. Terus demikian juga ia mengambil cawan. Ya. Sesudah makan. Jadi pertama kita mengingat akan Tuhan. Yang kedua ada cawan, ya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Ya. cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, kembali lagi dimeteraikan perjanjian baru, ya. Darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi anggur yang kita akan nikmati itu adalah anggur yang sudah jadi darah Yesus, saudara. Dimeteraikan oleh darah Yesus. Sehingga ketika sudah menyatu dengan tubuh kita, darah Tuhan sudah mengalir di dalam hidup kita. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa hidup kita ini bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam kita. Ya, terus Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Iya. Jadi tujuan kita bersekutu dengan perjamuan Tuhan adalah supaya kamu, saya dan saudara memberitakan kematian Tuhan. Bukan hanya sampai hari ini saja, besok dan seterusnya, dikatakan sampai Dia datang. Artinya sampai Dia datang kembali untuk menjemput orang-orang pilihannya, termasuk saya dan saudara. Untuk itulah ya saya berupaya dengan susah payah beribadah, bersekutu dengan Tuhan di dalam penyembahan, dan tentu saudara juga seperti itu. Kita punya kerinduan yang sama, selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya, di dalam Kolose ada disebutkan di situ, pikirkan perkara yang di atas. Kolose pasal coba lihat pasal 5. Ada yang dapat? Kolose 2. pasal 2. Pikirkan perkara yang di atas. Ayat berapa? Coba. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, pikirkan perkara yang di atas. Jadi bukan perkara di bumi saja. Kita hidup di bumi hanya sementara saja, makan minum dengan apa yang keluar dari bumi ini, itu hanya sementara, tidak tetap. Tapi pikirkan perkara yang di atas, ya. Bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi, saudara. Itulah sebabnya Tuhan datang dengan tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk menebus saudara dan saya yang dari dua hukum yang diperadabkan kepada manusia, yaitu hukum dosa dan hukum
Ya, yang kedua yaitu maut. Ini sudah dikalahkan semua ini. Karena itu kita harus menjadi surat kiriman Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Bagaimana orang membaca kita sebagai surat padahal kita ini hidup manusia? Tentu ditentukan dari cara kita berbicara, ya. Omongan kita itu, pembicaraan kita itu adalah kata-kata di dalamnya membawa berkat kepada orang lain. Itu salah satu, ya, bagian daripada tulisan Kristus di dalam hati kita. Dibuktikan lagi perbuatan kita yang baik, ya. Hidup di dalam kasih, sabar terhadap satu terhadap yang lain. Ada kerendahan hati. Dan terakhirnya itu ada penguasaan diri, saudara. Itu. Karena itu dia datang supaya kita bersekutu dengan dia dan selalu mengingat kematian Tuhan. Orang yang 1 tahun 1 kali perjamuan suci berarti 1 tahun baru dia ingat itu kematian Tuhan, saudara. Tetapi murid-murid Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu mereka tiap hari bersekutu dengan perjamuan Tuhan. Jadi hatinya setiap hari itu selalu bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah dia berpikir tentang hal-hal yang lain, saudara. Makanya murid-murid Tuhan itu banyak mengalami penindasan. Semakin ditindas, semakin kudus hidup mereka, semakin suci. Tetapi semakin ada juga disukai oleh Allah dan juga disukai manusia. Apa yang mereka lakukan? Yaitu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, suka beribadah, suka menyembah Tuhan. Dan Tuhan datang dengan firman-Nya dan dilengkapi dengan roh yang Tuhan curahkan. Jadi dua ini bagaikan sayap burung nasar, saudara. Kalau kita hanya pintar dan menguasai firman Allah, itu baru satu sayap. Jadi kalau burung terbang dengan satu sayap, ya pesawat juga begitu. Ya tentu tidak akan bisa tinggal landas dengan baik, kan? Bisa turun dengan baik, pasti ya terputar-putar di atas saudara. Tetapi kalau keduanya ada sayap, ada kanan dan kiri, dia akan terbang dengan mulus, saudara. Inilah firman dan Roh Kudus itu bagaikan 2 sayap burung nasar yang diberikan, ya, kepada gereja Tuhan, yaitu umat Tuhan yang dilengkapi hidupnya, ya, yang suka bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, suka mendengar firman Allah dan mau melakukan firman-Nya didengar itu, saudara. Ya. Kemudian saudara, masih ada waktu sedikit, ya. Ini baru sedikit waktu kita pakai, ya saudara. Ya. Saudara mau masuk kerajaan surga hidup kekal? Amin. Saya mau ke sana hidup kekal. Di sana tidak ada waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada, saudara. Kekal selama-lamanya. Ya. Kita di dunia ini kita ibadah baru 1 jam, gak bisa menguak-nguak, saudara. Ya. Tetapi berdoa supaya kita diberi kemampuan. Sebab Allah itu tahu kemampuan kita. Ya. Di tempat lain ada yang ibadah sampai 4 jam. Ya, pernah kami alami itu, saudara, ya. Untuk firman Tuhan sampai 4 jam. Jadi kami mulai ibadah jam 8 pagi sampai jam 1 siang baru selesai. Ya. Tetapi tidak berasa capek. Kenapa? Firman itu jalan terus menuntun dan membimbing kita. Akhirnya kita selalu berpikiran, selalu pikirkan yang di atas. Lupa ini tubuh ini apa, lemah kah atau apa, ya. Bahkan sering kami saksikan suami istri, saudara, bahwa ketika kami mau pergi ibadah, ya, kadang ibu rohani ini biasa sakit itu.
Baru dia bilang, aduh saya mau tinggal. Ya, saya bilang, kau tinggal sudah. Kita pakai bahasa Papua ya. Kau tinggal sudah. Tetapi karena kerinduannya mau mendengar firman Tuhan, sudah saya mau ikut saja. Nanti saya tidur di gereja kalau ya memang mau begini terus. Tetapi luar biasa saudara, ibadah itu memberikan kekuatan yang baru. Ya, begitu sampai di gereja, dia duduk dan mulai orang menyanyi dan menyanyi. Tanpa terasa pembukaan sudah selesai, belum pergi tidur. Haleluya. Pada tadi dia bilang saya mau tidur di pastor saja. Sambil saya dengar dari dalam, saya bilang tidak akan jelas itu. Ya, jadi ibadah jalan terus, penyakit berkurang terus, sampai selesai ibadah saudara ditutup dengan tubuh dan darah Tuhan, tambah jadi segar tubuh itu, pulang jadi segar, tidak ada penyakit lagi, pulang ke rumah dengan sukacita. Ini yang kami alami saudara. Ya, kenapa kita harus selalu beribadah? Sebab di dalam ibadah itu kita dijamin Tuhan. Jaminan pertama adalah tubuh dan darah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk memiliki apa yang Tuhan miliki diberikan kepada kita. Ya, banyak kesaksian saudara yang kami alami. Kalau ya kita mau saksikan mungkin 2 hari tidak habis kalau kami menyaksikan pertolongan Tuhan yang kami alami. Ya, seperti saya ini tahun 79 orang sudah pergi di kota sana di Nabire, bilang ayo kita pergi di tempat kami di Kalinona, dan ayo kita rame-rame ke Kalinona pergi bikin peti. Ada yang bertanya, siapa yang meninggal? Waktu Pak Tadius dari PLN itu meninggal di sana. Ayo kita bikin peti. Jadi saya ini sudah orang mati sebenarnya saudara. Sudah mau dibuat ke peti. Tetapi hari ini masih bisa berdiri. Amin saudara. Puji Tuhan. Orang yang sudah disiapkan peti masih hidup berbicara sampai hari ini. Dan orang-orang yang pergi mengarak orang untuk membuat peti, Tuhan sudah panggil semua lebih duluan daripada saya. Luar biasa. Dan saya kalau ingat itu, saya tidak mampu menahan air mataku saudara. Kenapa Tuhan menghajar saya sampai saya hampir mati? Karena satu, saya abaikan ibadah. Ya. Waktu belum punya pekerjaan, saya bilang jemaat di Kristus saja ke sana, berdoa untuk saya supaya saya dapat pekerjaan. Siapa tahu nanti kalau dapat pekerjaan saya bisa lebih giat lagi melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pekerjaan sudah diberikan, tidak bisa lagi beribadah saudara. Selama 5 tahun kami bergumul. Saya bergumul, saya bilang Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya sudah minta pekerjaan supaya saya melayani Engkau dengan baik, tapi kebalikannya tidak ada waktu untuk saya beribadah. 1 bulan syukur-syukur kalau bisa saya ibadah 1 kali saudara. Selama 5 tahun berlangsung. Akhir dari 5 tahun itu Tuhan menghajar saya dengan harus saya menumpahkan darah. Tidak tahu, yang tahu berapa banyak darah itu adalah istri saya dan anak-anak saya. Ada yang bilang itu darah yang tadi sudah ada setengah ember. Kalau setengah ember berarti habislah darahku ini. Haleluya. Tetapi yang saya yakini bahwa darah manusia saya boleh keluar, tetapi Yesus menggantikan dengan darahnya sehingga saya masih hidup saudara. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Jadi untuk ibadah itu saya harus membayar harga yang sangat mahal. Ya, orang lain ditebus dengan darah Yesus, tapi saya menebus diri saya dengan darah saya sendiri, saudara. Karena itu kalau setiap ibadah saya berusaha untuk tidak bisa tidak alpa di dalam ibadah.
Walaupun itu mungkin tinggal sedikit waktu, tetap datang. Pernah kami di Toraja itu kami datang ke satu gereja, sampai ke sana kira ini sudah baru masuk firman, tahu-tahu sudah doa berkat. Tapi bersyukur masih dapat berkat, saudara. Doa berkat masih itu bagian ibadah daripada sama sekali tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, lebih bagusnya kalau kita mulai dari awal sampai akhir. Itulah sebabnya Yesus datang dan berkorban untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan menyediakan tubuh dan darahnya, kita diberikan satu Tuhan berjanji untuk kita, untuk pertama diampuni dosa kita. Ya. Jadi harusnya orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, yang suka ibadah itu jangan berbuat dosa lagi. Kalau ada dosa masa lalu kita, tinggal itu. Ya. Alkitab mencatat di dalam, ada catatan saya tuh, ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20. Kalau saudara ada catatan, tulis saja bahwa siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Itu di dalam ayat 17 di situ. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, berarti hidup lama itu dikasih tinggal, saudara. Yang lama itu dikasih tinggal. Rasul Paulus, dia katakan, aku ini orang jahat. Seluruh atau semua rasul-rasul itu mereka orang-orang kudus, tapi aku ini orang yang paling terlalu. Ya, aku ini penjahat, suka membunuh orang. Tetapi kasih karunia Tuhan memanggil aku. Ya, memanggil aku bagaikan seorang anak yang prematur, yang lahir pada belum waktunya. Itu Rasul Paulus. Sehingga dia katakan, apa yang di belakangku aku lupakan. Ya, aku ini penjahat, aku ini memiliki segala sesuatu, melakukan ini dan itu dan ini, sehingga membuat hidupku ini semakin banyak dosa terjadi di dalamnya. Tetapi kasih karunia membuahkan itu semua menjadi manusia baru, sehingga Paulus yang tadinya manusia yang ganas, sekarang berubah menjadi manusia pemberita kebenaran. Ya. Dan rela sampai darahnya dicurahkan demi keselamatan umat Tuhan. Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan, hidup anak Tuhan ditentukan dari apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan yang memberi janji hidup kekal. Ya. Jadi hidup saya dan saudara itu ditentukan dari apa yang disampaikan oleh utusan Tuhan, para gembala, para penginjil, dan para guru-guru, saudara. Tujuannya adalah memberi hidup yang kekal kepada saya dan saudara. Ya. Karena itu kalau kita sadar itu, kita bisa berkata, apakah semua yang mendengar firman, ya, kita semua yang ada, apakah kita semua yang mendengar firman atau mendengar pesan Tuhan ini bisa diperdamaikan atau bisa menerima kabar yang baik itu, sudah. Di gereja banyak orang berduyun-duyun ke sana. Tapi apakah semua itu bisa diperdamaikan atau bisa menerima berita yang disampaikan oleh utusan Tuhan? Itu pertanyaan bagi setiap umat Tuhan. Nah, saudara nanti bisa membaca dalam Roma 10 ayatnya yang ke-15
sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya, puji Tuhan. Masih ada beberapa poin yang kita akan bahas tentang perjamuan suci ini. Perjamuan kudus sudah kita lewati 3 poin dan masih ada 4 poin lagi. Nanti saya simpan untuk minggu depan kalau Tuhan izinkan kita lanjutkan itu, ya, saudara. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, sukacita hati saya dengan suara kita yang begitu menengking. Ya, Alkitab katakan berserulah kepada Tuhan. Israel ditekan selama 430 tahun di Mesir, tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Israel dilepaskan Tuhan lewat korban Paskah, yaitu anak domba yang disembelih. Ya, itu zaman dulu. Tetapi zaman kita, anak domba yang sempurna yang disembelih, itulah Yesus Kristus. Kita yang ada pada akhir zaman yang tidak melihat itu lagi, tetapi Tuhan memberikan mata kita untuk melihat melalui perjamuan suci yang kita akan alami. Yakinlah saudara, kalau saudara datang dengan kelemahan tubuh, di dalam tubuh dan darah Tuhan ada kekuatan bagi kita. Ya, apa yang tidak bisa dirubah, Tuhan pasti ubahkan itu. Jangan saudara kita berupaya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini banyak kekuranganku, aku tidak mampu Tuhan untuk mau merubah hidupku. Dan Tuhan yang mendengarkan keluhan seruan doa saudara akan melakukan itu tepat seperti apa yang kita katakan kepadanya. Karena itu di dalam ayat terakhir di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 11, ayat terakhir. Ya. Aku datang segera. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Jadi apa yang ada pada saudara dan saya, firman yang kita sudah dengarkan, yang disampaikan kepada kita, kita harus pegang itu, ya. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kenapa keyakinan kita itu dipegang dengan sungguh-sungguh? Karena nanti ada yang mau merampas mahkota itu. Mahkota itu adalah keselamatan saudara. Jangan sampai keselamatan yang kita bangun bertahun ke tahun, dari masih sekolah minggu sampai kita menjadi tua, itu nanti ada yang merampas. Siapa yang merampas? Iblis saudara. Amin. Ya, kita melihat Alkitab mencatat di dalam Raja-Raja bahwa Raja Salomo itu dari awalnya raja yang terkenal. Ya, Raja Daud katakan, berlakulah baik, ikutilah perintah Tuhan, maka kau akan berhasil. Keberhasilan Salomo ini tidak ada yang menandingi kekayaannya dan apanya, semua. Tetapi kenapa Salomo bisa hilang dari catatan orang-orang kudusnya Tuhan? Karena pada akhir hidupnya Salomo meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah berhala, mengikuti berhala dari istri-istri yang begitu banyak. Tidak ada manusia yang seperti Salomo, punya istri itu 1000 orang saudara. Iya, 1000 orang. Nah, orang-orang ini semua dari bangsa kafir, sehingga mengalihkan pandangannya Salomo kepada berhala, sehingga dia menyembah berhala. Itu dicatat. Ini orang yang luar biasa. Karena itu peringatan itu kita perlu pahami itu dan ingat juga apa yang dikatakan firman Tuhan itu, supaya kita tidak seperti dia itu menolak dan ditolak Tuhan pada akhirnya. Ya. Karena itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, katakan, Tuhan tolonglah meteraikan firman. Apa yang bisa memeteraikan firman Tuhan? Tidak hanya perjamuan suci. Kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, tubuh dan darah Tuhan ini menjadi meterai bagi kita
untuk menjadikan kita sebagai milik Allah, umat kepunyaan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar itu akan dimeteraikan sehingga menjadi darah dan daging, menyatu dengan tubuh kita, tidak terpisahkan lagi. Yakin saudara, di dalam tubuh dan darah Tuhan kita mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Kalau dia sudah menang, saya dan saudara pasti menang juga. Ya, yakin saudara ya? Amen. Ya, puji Tuhan. Kita sudah tadi mendengarkan puji-pujian. Ya, kalau dari Sampor tadi karena kurang latihan bagus. Ya, lagu ini bagus saudara, luar biasa nih. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Jadi hanya firman yang dapat menuntun hidup kita. Angkat